Baik, terima kasih. Oh ya, ini tadi saya diingatkan oleh Mbak MC, ini ada oleh-oleh ya Mbak ya, untuk 3 orang penanya pertama kita yang memang sudah disiapkan oleh tim UC Teman LPDP. Jadi monggo silakan kepada Bapak Ibu yang ingin menanya silakan mengangkat tangannya. Oke, satu. Waduh, yang mana nih? Bu Mira deh yang ini, Bu. 3 orang, satu. 2, 3. Oke, satu-satu dulu ya. Ya. Nanti nyusul ya. Ya, masih ada sesi selanjutnya. Oke, silakan dari Mbak yang di belakang, mohon disebutkan nama, institusi, mungkin harapannya juga mau kuliah di Amerika di mana gitu untuk dapat disampaikan. Ya, silakan. Ada mic-nya sih Bu di situ. Oh, ada. Ya. Saya antusias banget. Maaf. Iya, iya. Hidup ya Mbak ya mic-nya ya. Oke, ya silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin bertanya kepada masing-masing narasumber. Untuk Ibu Mira sendiri, apakah ada program untuk mempersiapkan application? Karena kalau misalnya ngelihat dari Instagramnya USAID itu ada apa namanya US Indo GRASP ya Bu ya. Nah itu ada syaratnya itu harus lolos interview LPDP. Nah apakah ada program lainnya mungkin yang di luar LPDP misalnya untuk Fulbright atau program beasiswa lainnya yang bisa kita ikuti. Lalu untuk Pak Adi, itu saya sering mendengar sekarang itu interview sudah mulai jenuh dengan jawaban kontribusi menjadi dosen Pak. Nah ini mungkin ini untuk Bu Eni juga, untuk Bu Eni dan Pak Ardi saya ingin mengetahui perspektif Bapak dan Ibu sebagai yang sudah bertahun-tahun menjadi dosen, mohon maaf maksud saya. Nah kira-kira menurut Bapak dan Ibu menjadi dosen yang bervalue itu seperti apa ya Pak agar nanti interviewer LPDP merasa teryakinkan kalau misalnya kita itu berbeda dengan aplikan yang lain yang bilang pengen jadi dosen. Lalu ini mungkin untuk Pak Ardi, saya sebelumnya 2 hari yang lalu pernah ngeliat konten seseorang mendapatkan beasiswa di ES, tapi hampir tidak LPDP juga, tapi hampir tidak mendapatkannya karena proses visa yang sulit, Pak. Waktu itu dapat visanya itu 8 bulan. Sebelumnya saya belum pernah mengurus visa sebelumnya, bisa dibagikan sedikit, Pak, untuk mengurus visa seperti apa dan kiat-kiatnya, tindakan preventifnya juga agar tidak mengalami hal serupa dengan penerima LPDP tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Iya, dengan Mbak siapa, institusinya dari mana? Semangat nih Bu ya. Belum kenalan kita. Ya, mohon maaf Mbak. Saya Uli dari Universitas Amikom Yogyakarta. Uli ya, Mbak Uli ya? Dari Universitas Amikom Yogyakarta. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Mira dulu Bu, ada pertanyaan dari Mbak Uli ya. Ada nggak sih Bu program persiapan untuk afirmasi dan kalau misalnya ada seperti mungkin Fulbright dan lain sebagainya seperti apa prosesnya? Yeah, that's a very good question. Dan memang itu sesuatu yang memang kita semua mungkin akan cari ya. Memang yang disebutkan itu adalah namanya USINDO. Jadi USINDO ini memang membuka kesempatan untuk banyak hal. Mereka pada satu sesi membuka untuk bagaimana menulis personal statement. Satu lagi bagaimana menulis motivation letter, study objective, dan banyak sekali. Memang harus rajin untuk membuka ininya ya, websitenya, dan biasanya itu gratis. Tetapi pasti ada persyaratan. Nggak mungkin gratis saja ya, pasti ada persyaratannya yang harus dibaca pelan-pelan. Saya tidak hafal semuanya dan saya hanya mengetahui bahwa ada ini assistant seperti itu. Untuk yang lain ada juga dari Arizona State University ya. Ya, ASU rasanya. Kembali lagi, saya tidak bisa menyediakan websitenya, tapi look it up in the Google. I mean like tadi Bu Eni mengatakan, you have to do your research. Jangan pernah, you're so lucky, all of you. You are so lucky at this era. You have the Google in your hands. My time,
Aduh, malahan mau bikin aja suami nanya, bagaimana cara bikin sop itu 1 bulan kemudian, terus saya kirim kembali lagi 1 bulan kemudian, ya nggak 1 bulan ya, 2-3 minggu kemudian, terus suaminya ini, apaan sih nih? Kayak apa wortel ini apa gitu. Jadinya sekarang udah real time face. So saya tidak bisa menjawab, mungkin Mbak Valen tahu beberapa institusi yang menyediakan pelayanan seperti itu, tetapi yang jelas banyak sekali sebetulnya sekarang, karena banyak yang menyadari bahwa sebenarnya orang-orang Indonesia itu butuh hanya didorong dikit, didorong. Sekarang saya tanya, yang nulis bahasa Indonesia untuk personal statement, bahasa Indonesia aja, ngalamin kesulitan nggak? Ya, ngalamin kesulitan untuk mulainya aja. Atau apa yang duluan? Nah itu caranya menulis juga berbeda. Kalau orang Amerika nulisnya misalkan apanya dulu Bu Eni, misalkan ini Bu Eni udah biasa. Karena kalau di Indonesia tuh I am Uli, I live in Indonesia. I'm itu that's not the information that they want because they have it in your application. It has to be very different. Tadi Bu Uli udah nyampaikan juga. It has to be very different yang membuat orang tuh apa gitu. My sister is a psycho. Apa itu? My sister is psycho. Wah, psychonya apa gitu. Jadi itu tertarik. Itu mungkin itu dulu Mbak. Jadi thank you for bringing it up because yang lain juga bisa ikutan mencari ya. Jadi ada yang GRE juga waktu itu pernah. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Ardi dan Bu Eni ya. Bagaimana sih ini untuk menuliskan di personal statement? Karena memang untuk yang dosen saja tidak cukup ya Pak ya. Untuk saya dosen langsung diloloskan seperti itu. Ada tadi jenuh ya, ada kejenuhan ya terkait dengan hal tersebut seperti itu. Nah mungkin bisa dikasih tipsnya nih, karena kan Mas Ardi penerima nih ya LPDP 2015. Ya. Silakan Mas. Terima kasih Mbak Valen. Jadi Mbak Oli menyampaikan bahwa kabarnya, gosip-gosipnya ya, banyak reviewer tuh yang mulai jenuh dengan teman-teman yang apply S2 dan katanya ingin menjadi dosen gitu. Dan realitanya sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi karena teman-teman pengen S2 itu kalau saya amati ya, banyak yang pengen S2 tetapi belum tahu kenapa kok saya tuh butuh S2. Ya. Memang kalau teman-teman butuh S2 karena ingin jadi dosen ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau pengen memang jadi dosen ya, saran saya teman-teman ketika interview dan lain sebagainya itu teman-teman harus tahu ya. Yang pertama pastikan teman-teman tahu mau jadi dosen di mana. Kalau sudah tahu mau jadi dosen di mana, teman-teman harus bisa meyakinkan reviewer ya bahwa memang di kampus tujuan tersebut ketika teman-teman lulus itu bakal ada lowongan. Ya, salah satunya cara gampangnya tuh ngecek ada nggak dosen yang mau pensiun. Ya, lalu yang lainnya yang bisa juga teman-teman jadikan argumentasi kalau memang pengen S2 karena jadi dosen terkait tadi yang diceritakan Bu Eni, bidang ilmu. Ya, jadi saya pengen misalnya tadi Mbak Oli cerita saya pengen S2 di bidang data analytics ya. Oke, di kampus Universitas Amika untuk program studi A itu dosen-dosen yang keahliannya di data analytics itu masih belum ada. Ya, misalnya ya. Sehingga kalau saya S2 akan ada chance saya nanti untuk kembali ke sana menjadi dosen yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Ya, jadi argumentasi seperti itu perlu dibangun. Jadi jangan sampai kita berangkat wawancara kita hanya bilang atau mengatakan saya ingin jadi dosen. Tapi ketika ditanya dosen di mana, ya, lalu kenapa dan lain sebagainya itu nggak ada argumentasi yang kuat ya. Bye bye. Oke, itu. Lalu tadi dosen yang bervalue saya kira sebenarnya kita reviewer itu realistis ya Mbak. Jadi kita nggak reviewer nggak mencari orang yang sempurna dan tapi make sense dengan rencananya kembali ke Indonesia tadi. Jadi kalau mati itu juga banyak teman-teman itu kadangkala rencana kontribusinya itu kalau pakai bahasa
Jawa itu daki-daki gitu loh. Ya, jadi terlalu tinggi. Saya ingin membuat startup A, B, C, D gitu. Terus tapi gimana tahapannya gitu ketika ditanya reviewer bingung gitu. Ya jelas apa namanya hal yang seperti itu akan menjadi poin minus ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu apa namanya terlalu tinggi, yang penting itu realistis dibutuhkan oleh Indonesia dan tahu tahapan-tahapannya menuju ke sana ya. Lalu mungkin tadi pertanyaan tentang visa yang sulit. Kalau pengalaman saya memang visa itu akan nanti bisa ditambahin Bu Mira dan Bu Eni yang mungkin lebih tahu update terkini tentang perkembangan aplikasi visa ya. Itu akan sangat tergantung situasi politik di US ya. Jadi entah partai biru atau merah yang menang itu akan sangat mempengaruhi kemudahan mencari visa ya. Tetapi mungkin sedikit saran dari saya, terutama sekarang ini background checking sangat kuat. Kalau teman-teman memang pengen ke Amerika, jangan sampai teman-teman ya apa namanya terlalu terlalu bermasalah lah dalam misalnya dalam penggunaan sosmed khususnya ya. Itu misalnya terlalu keras dan lain sebagainya, gitu akan menjadi nilai yang bisa membuat catatan hitam ya untuk aplikasi visa. Tapi sepanjang pengetahuan saya kalau untuk teman LPDP itu kebanyakan lancar sih visanya ya di masa saya ya. Lalu sedikit nambahin tadi Mbak Uli untuk pertanyaan ke Bu Mira. Jadi apakah ada program yang lain? Menurut saya untuk dapat mempersiapkan studi itu tidak harus dengan program yang formal sebenarnya. Kita bisa mencari komunitas-komunitas yang memiliki keinginan yang sama, dan komunitas sekali lagi dia nggak harus formal. Jadi kalau misalnya Mbak Mira search gitu di Telegram, di WA itu banyak sekali kok. Saya yakin grup-grup teman-teman yang pengen misalnya studi Amerika dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dari saya. Monggo. Lanjut Ibu, silakan. Terima kasih. Saya kira mungkin sebagian besar sudah disampaikan Mbak Mira dan Mas Ardi ya. Sedikit tambahan saja untuk teman-teman terutama yang akan S3. Kalau S2 mungkin dari S1 lalu S2 gitu masih ini ya. Tapi kalau akan S3 mungkin saran saya bisa punya pengalaman dulu gitu, entah bekerja, entah apa gitu. Karena kalau tidak nanti selain kesulitan untuk mencari gap tadi, apa sih yang kurang gitu ya di bidang ilmu ini. Kalau kita sudah bekerja, entah itu mengajar ataupun di bidang yang lain, lalu kita setelah praktek ya itu baru bisa tahu, oh ternyata ini yang nanti bisa dicari gitu ya, ditambahkan seperti itu. Jadi untuk S3 mungkin memang butuh sedikit waktu ya untuk mencari itu, saya kira. Kalau dosen yang bervalue apa ya, kalau kita bekerja dengan baik ya saya kira kerjaannya juga gitu-gitu gitu. Visa saya kira juga sama, hanya dari segi prosedur. Kalau saya membandingkan prosedur visa Amerika dan Eropa itu yang Amerika itu sangat jelas gitu loh ya, yang dibutuhkan apa, stepnya bagaimana. Saya biasanya berani melakukan sendiri apply visa untuk US. Tapi kalau untuk Eropa itu saya biasanya harus pakai agen. Karena jelas yang dibutuhkan apa, nanti dikasih ini ternyata kurang itu gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau studi ke US itu bisa betul-betul dicermati di website usa.gov ya kayaknya ya. Untuk visa itu tidak usah pakai calo dan sebagainya, itu bisa dilakukan sendiri. Baik itu untuk visa studi maupun untuk visa misalnya turis ya, itu semua sangat jelas ininya, dan harus tahu juga jenis visanya, karena kalau untuk studi kan biasanya kalau USAID itu pakai J ya.
Ya, untuk dulu USAID teman-teman menggunakan J1 karena itu government to government. Namun untuk yang LPDP ini biasanya pakai F1. Itu baik dari LPDP, Kemendikbud, Kemenak maupun BRIN. Karena dalam hal ini pemerintah Amerika ikut membiayai apapun. Ya. Ya, jadi itu bedanya biasanya kalau ada seperti Fulbright, USAID itu pakai visa J. Kalau yang bukan biasanya pakai visa F itu dengan keuntungan dan kekurangannya sendiri. Jadi kalau visa J itu biasanya singkat ya, jadi 1 tahun atau 2 tahun, nanti setelah sampai sana harus perpanjang dokumen. Kalau visa F biasanya langsung dapat 5 tahun seperti itu untuk sama-sama untuk student. Dan tapi kalau visa J misalnya spouse-nya masih boleh diberi izin untuk kerja misalnya dengan kondisi tertentu. Kalau visa F sama sekali tidak boleh bekerja misalnya seperti itu. Jadi ada masing-masing kurang dan lebihnya gitu. Kalau saya waktu itu berangkat dengan visa F, kebetulan saya mengajak anak saya waktu itu baru lulus SMA tapi umurnya masih belum 18 jadi bisa diajak. Dan menguntungkan sekali visa F karena 5 tahun saya nggak harus perpanjang gitu ya, nggak harus cari dokumen-dokumen. Walaupun selesainya lebih dari 5 tahun karena nggak mau pulang itu tadi. Kemudian betul seperti yang dikatakan Mas Ardi, sekarang untuk visa US itu juga ditanyakan account Facebook dan Instagram dan lain-lain karena itu akan dicek. Jadi diusahakan tidak macam-macam di situ gitu ya karena itu sesuatu yang akan stay with us forever gitu. Jadi yang biasa-biasa aja gitulah. Itu Tambahan saya kira. mungkin ya Silakan. Ibu Mbak Eni, untuk diingat visa itu adalah pintu untuk masuk ya, bukan suatu yang dianggap sebagai residence. Jadi ketika teman-teman ada di situ, saya hanya dapat visa 1 tahun tadi seperti kata Bu Eni, bukan artinya pas visanya habis terus teman-teman harus mengambil visa lagi. Maybe you all know this, tapi saya harus memberitahukan aja karena suka ada yang mensalahartikan. Karena ada beberapa ini kami penerima beasiswa kami juga panik. Bu, saya hanya ada 1 tahun visanya. It's okay because you're going anywhere, ya kan? Atau rencana apa? Nah, ketika dia memang berencana seperti kata Mbak Bu Eni ini, dia perlu pulang pergi ke Indonesia karena research. Ya mau nggak mau, pas habis visanya, dia harus apply lagi untuk masuk kembali ke Amerika. Dan just to be careful, walaupun sudah dapat visa, pernah dapat visa, bukan artinya visa yang kedua juga akan dapat. Jadi harus pinter-pinter dalam artian menginikan waktu, time management. Saya mau melakukan research bulan apa dan sebagainya. Terus tambahan lagi itu bahwa visa itu mereka selalu korelasikan dengan Facebook, dengan Instagram dan sebagainya. Ada hal juga yang sesuatu yang unik. Ada orang yang senang ganti-ganti nomor telepon. Nah itu juga menjadi sorotan. Jadi ganti nomor teleponnya itu hampir setiap 3 bulan dan sebagainya. Padahal itu karena kita lupa aja ya bayar ya. Tapi kan sekarang jarang yang kayak gitu ya. Jadi itu tolong diperhatikan juga. Oke, baik, terima kasih para narasumber. Ya mungkin yang tadi nomor HP ya jangan ganti-ganti. Kayak dikejar-kejar pinjol ya Bu ya, kalau 3 bulan ganti. Iya namanya gitu ya. Oke baik. Untuk Mbak Uli mungkin saya menambahkan sedikit.
sudah follow alfai.official belum ya? Nah, kalau misalnya sudah, karena kita disupport oleh UC Teman LPDP, setiap bulan kita akan mengadakan seminar online dan juga maupun offline ada beberapa kali. Kita nanti akan melakukan pelatihan dan juga temu universitas, Bu. Oke, jadi nanti Uli dan rekan-rekan yang memang berminat kuliah di Amerika, setiap bulan kita akan memberikan semacam pelatihan dan juga seminar untuk membantu rekan-rekan untuk dapat berkuliah ke Amerika. Mungkin itu, terima kasih Mbak Uli. Hadiahnya udah ya Mbak ya? Oh ya, aman. Oke. Selanjutnya tadi siapa Bu Mira? Tadi Bu Mira yang pilih ya? Itu ya. Ibu atau Bapak ya tadi? Oh Bapak. Oh iya. Tadi udah Ibu, sekarang Bapak dulu mungkin ya. Nanti akan silakan Bapak siapa, nama dan juga institusinya, lalu pertanyaannya. Silakan. Tes. Perkenalkan, nama saya Tegar, saya dari Atmajaya. Nah, pertanyaan saya lebih spesifik untuk S3 ya. Yang pertama, saya kan aim-nya LPDP. Saya mungkin pengalaman Pak Adi sendiri untuk manage timeline-nya, karena saya jujur prefer yang saya dapat LOA dulu baru saya daftar LPDP, karena pengalaman saya dulu kalau dapat beasiswanya dulu malah kadang-kadang gimana ya, jadi terburu-buru sekali lah gitu. Kemudian yang kedua ini juga mungkin opini sih, saya mungkin butuh opini dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tertarik dengan statement Bu Eni soal jangan terlalu lurus begitu ya Bu. Nah, kalau di bidang keilmuan saya itu kan saya human resource management, biasanya di business school. Tapi juga by research saya melihat di US itu ada research development di education schools. Saya cari kontennya, jurnal-jurnalnya dosennya itu mirip dan itu bagian kecil dari human resource tapi tentang learning professional konteks gitu Bu. Nah, saya pengen daftar ke sana karena lebih tepat juga untuk karir saya dan juga ke LPDP-nya saya bisa lebih argumen soal itu, tapi saya dikasih apa ya, kayak wejangan juga dari senior, nanti terus linearitasmu bagaimana, kan bukan business school nih, nanti kalau dilihat ternyata education school itu dipermasalahkan gitu. Tapi ada juga yang bilang nggak apa-apa. Nah, saya jadi bingung nih. Kalau menurut Bapak Ibu opini saja itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Iya, baik, dari Bapak siapa tadi, maaf Pak? Tegar. Oh, Bapak Tegar dari Universitas Atmajaya ya, Yogyakarta. Silakan, mungkin siapa dulu yang mau menjawab? Pak Ardi dulu mungkin. Oke ya, silakan Pak. Baru dilanjutkan Bu Eni nanti ya Bu ya. Cek. Bahan. Oh baik, Pak Tegar. Jadi terkait strategi ya. Jadi mungkin Pak Tegar udah tahu, tapi mungkin beberapa teman-teman di sini belum tahu bahwa kalau teman-teman sudah punya LOA itu ada satu tahapan yang tidak perlu teman-teman ikuti. Ya, jadi teman-teman dari seleksi administrasi bisa langsung ke substansi. Teman-teman nggak perlu melalui tahapan seleksi bakolastik. Ya, tapi kalau teman-teman belum punya LOA, teman-teman harus melalui 3 tahapan itu. Dan kata lain sebenarnya LPDP itu bisa punya LOA atau belum punya pun juga nggak masalah. Ya. Tapi kalau memang Pak Tegar memilih lebih nyaman, misalnya memiliki LOI dulu, itu saya kira juga tidak menjadi suatu masalah. Tetapi mungkin yang perlu bahwa sebenarnya kalau dugaan saya mungkin Pak Tegar mungkin hanya fokus ke 1-2 universitas gitu. Padahal di Amerika itu sebenarnya banyak sekali business schools ya. Jadi nggak harus misal ke Sloan School of Management ya, punyanya Stanford gitu, yang hasilin sistem dynamics gitu. Bisa ke yang lain kayak di Ohio State itu ada college sudah cukup, menurut saya cukup bagus gitu. Asalkan memang kalau kita ke LPDP itu memang ada daftar universitasnya, dan sayangnya kalau di Ohio State itu saat ini yang bisa itu hanya linguistik kalau nggak salah. Kalau business school dan engineering pun sekarang kalau nggak materials engineering nggak bisa. Ya, tapi selain itu di daftar tuh masih ada kampus yang lain. Jadi kita nggak apa-apa kok Pak. Misalnya apply ke banyak kampus, kayak saya sendiri itu dulu 6 universitas. Jadi kita nebar jaring itu sebanyak-banyaknya nggak masalah. Nanti kalau toh kita dapat 2 ya tinggal milih gitu ya. Atau dapat 3 tinggal milih, mereka nggak masalah kita nggak jadi student. Lalu kalau tadi terkait dengan linearitas, ya ini mungkin
kalau saya pribadi kita harus, kalau kita udah memang mau jadi dosen, kita harus lebih hati-hati di sini. Karena apalagi kalau kita pengen jadi profesor ya, pengen punya tujuan jadi jenderal di universitas gitu, jadi profesor. Ya kita bagaimanapun ya harus mempertimbangkan hal ini gitu. Kalau tadi yang disampaikan Mas Tegar, ada human resource development itu kan nanti ke aspek kognitifnya lebih ya, bukan ke aspek manajemen. Setahu saya ya. Jadi itu agak risky. Kalau saya mending fokusnya ke apa namanya, tetap ke business school tapi tebar jaring yang lebih banyak gitu. Kalau saya dulu pokoknya semua yang list LPDP saya daftarin gitu. Sepanjang uang saya masih cukup gitu. Saya dulu seperti itu. Ya. Jadi ya karena saya dulu memang posisinya saya dapat beasiswa dulu. Ya, saya dapat beasiswa dulu. Wah, ini udah dapat beasiswa di tangan, saya harus kuliah. Ya udah jalan satu-satunya daftar sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Tegar. Monggo nanti bisa ditambahin beberapa dari Bu Eni. Apa ya? Kalau pengalaman saya memang tadi saya sampaikan tidak linear gitu ya. Tetapi mungkin nanti dicek lagi, linearitas itu juga salah satunya mungkin tidak hanya bidang ilmu yang dipelajari, tapi research. Jadi walaupun saya dari sastra lalu masuk ke College of Education, jadi untuk informasi, sastra anak sebagian besar itu adanya di College of Education. Jadi bukan di School of English. Jadi memang saya harus masuk ke situ. Tetapi research saya memang research sastra. Jadi bukan research education. Disertasi saya juga text analysis, bukan education. Dan semua research yang saya lakukan selama ini memang research sastra seperti itu. So far tidak ada masalah, tapi seperti kata Mas Ardi memang saya tidak bercita-cita jadi profesor gitu ya. Karena lebih banyak pusingnya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya mungkin kalau untuk saya. Nah itu mungkin salah satu yang bisa dipastikan apakah akan menjadi masalah atau tidak, jangan sampai. Dan dulu saya waktu S2 mengambil PGSD itu atas restu Romo Rektor kami waktu itu. Jadi nanti kalau ada apa-apa saya tinggal nyalain beliau gitu aja kan. Kalau tidak direstui ya sulit. Cuman di sini saya memang lalu jadi seperti pembersih ya, di Sadar itu serbaguna tuh, di sini ya bisa, di situ ya bisa. Saya pernah dipinjam dosen PGSD, PBI, kajian bahasa Inggris, dan seterusnya. Itu jadi pindah-pindah seperti itu karena serbaguna itu tadi. Tetapi ya itu yang harus dipikirkan, pengen apa gitu, apakah mau sampai ke professorship atau tidak, lalu harus dipastikan apakah researchnya linear saja cukup atau memang betul-betul ijazah juga harus. Itu saya kira. Cuman satu hal juga, kalau studi itu kita harus happy ya. Apapun yang kita ambil jadi harus passionate, harus happy. Karena kalau enggak nanti menderita, karena susah loh. Ya, jadi harus gembira, harus betul-betul passionate dengan yang kita ambil, kira itu. Ya. Baik, mungkin sedikit menambahkan, tadi menarik yang disampaikan oleh Bu Eni ya di awal. Universitas di Amerika itu banyak Mas, dan tidak harus Ivy League ya Bu ya. Bukan berarti tidak di satu tempat Ivy League, bukan berarti tidak jalan atau tidak sekolah. Nah mungkin nanti bisa digali lagi universitas-universitas yang memang match dengan karakter atau background dari Mas Tegar ya. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat ke Amerika juga. Oke, baik. Boleh Ibu, silakan. Maaf, inginnya LOA dulu baru beasiswa. Oke, just put in mind, walaupun LOA udah di tangan, belum tentu dapat beasiswanya. Itu ya, jadi jangan kecewa. Oke. Oke, thank you Bu Mira. Selanjutnya mungkin Ibu yang dari Paul. Oh iya, nanti
LPPAN, silakan Ibu nama dan institusi serta pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Endang Lestari dari Politeknik LPP Yogyakarta. Nah, di sini menarik sekali apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber pada hari ini, dan sebenarnya Pak Ardi, Bu ya, dan juga Bu Eni tadi ya, bahwa terkait dengan Amerika itu sebenarnya US itu sebenarnya saya sudah pingin tahu dari dulu. Jadi saya pernah mendaftar Wisely Professional Fellowship, itu Kementerian Luar Negeri dan Presiden Barack Obama dulu yang menginisiasi. Tapi saya di situ nggak lolosnya sampai wawancara. Jadi sudah sampai wawancara, Bu. Nah, mungkin di situ kekurangannya adalah ketika saya mengangkat social background dari US sendiri dengan program yang saya tawarkan di situ. Kurang match kemungkinan. Nah, lalu waktu itu ditanya juga kenapa kok mengikuti program ini. Jadi waktu itu saya menjawabnya karena persiapan next ketika saya doktoral saya pingin di US begitu. Nah, terus hari ini ada acara ini jadi membuka semangat saya lagi. Nah, yang pertama Pak, Bu, jadi kadang saya ini mau meneruskan doktoral ke luar aja karena kuliah di luar negeri itu tidak seribet di sini gitu, karena ada yang teman baru berangkat master kok besok udah selesai gitu, apakah secepat itu gitu. Jadi, mohon nanti diberikan pandangannya Pak, Bu, apa sih perbedaan kuliah, mungkin Pak Ardi ya, karena sama saya juga S2-nya di dalam negeri, jadi nanti kalau seandainya di luar negeri itu biar tidak culture shock, apa sih Pak perbedaan antara kuliah di dalam negeri dan di luar negeri. Terus yang kedua tadi berkaitan yang disampaikan oleh Bu Eni tadi ya, dengan proposal tadi bahwa kita juga ketika doktoral itu, saya kan pernah mendengar begini Bu, doing a PhD itu seperti kita berjalan di lorong sempit gelap sendirian gitu ya Bu, dengan waktu yang panjang. Nah, terkait dengan proposal, kita kan harus mencari dosen-dosen di fakultas yang kita tuju itu yang sesuai dengan bidang minat kita. Kalau seandainya, jadi kan beliau akan menjadi pembimbing dan promotor kita kelak gitu. Berarti kan kita harus enjoy dulu tadi seperti yang sudah disampaikan beliau. Nah, ada Bu tips and trick Bu, bagaimana biar kita juga bisa mendapatkan chemistry itu dengan promotor kita kelak mungkin. Yang selanjutnya ini Pak tadi Bu Mia ya, Bu Mira ya, ya menyampaikan bahwa ke Mas bahwa kalau kita sudah itu belum tentu kita bisa dapat beasiswa gitu. Nah ini berkesinambungan Bu. Jadi kalau S3 apalagi di luar negeri itu kan unpredictable ya. Kita bisa bilang nggak 3 tahun selesai, 4 tahun selesai. Tapi kalau masa beasiswanya itu sudah selesai dan kita belum selesai, berarti automatically kita harus membayar itu sendiri ya Bu, kelebihannya gitu. Atau bagaimana? Terus yang terakhir, jadi tadi kalau mendaftar S3 itu kan usahakan punya pengalaman dahulu begitu di Bu Eni tadi ya. Berarti secara tidak langsung pengalaman itu juga akan menjadi nilai plus nih Bu di LPDP ini. Gitu. Terima kasih Pak. Iya, oke baik, terima kasih Ibu Irna Lestari dari Poltek LPP Yogyakarta ya. Tadi Bu Mira yang pertama, sekarang Mas Ardi dulu nih. Gimana sih Mas perbedaan kuliah dalam dan luar negeri? Karena ini sama ya, Bu Irna juga S2-nya di dalam negeri, mau program doktoral di Amerika. Nah, seperti apa sih perbedaannya? Silakan Mas Ardi. Saya coba jawab berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, Bu Endang Lestari ya dari Politeknik LPP ya. Jadi kalau yang jelas berbeda itu lokasinya Bu. Jadi nggak perlu Tapi kalau jadi setelah saya kan juga sekarang sudah bimbing kopromotor S3 ya. Saya tuh melihat bahwa studi di Indonesia itu terlalu banyak syarat administrasi dan perintilan-perintilan gitu loh. Termasuk salah satunya adalah syarat publikasi untuk kelulusan. Setahu saya kalau di Ohio State University, nanti mungkin Bu Eni kalau misalnya salah mungkin dikoreksi, kita itu untuk S3 di sana nggak ada syarat publik untuk lulus. Ya, nggak ada syarat. Jadi
eh, apa namanya publikasi itu murni apa namanya kesepakatan antara kita dengan dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing saya itu nggak mensyaratkan sama sekali, ya udah kalau kamu prosesnya ini udah selesai PhD gitu. Dan saya sampai lulus tuh apa namanya publikasi saya memang rencana nulis tapi belum accepted gitu. Dan saya tetap lulus gitu. Misalkan itu bukan syarat dari apa namanya institusinya, dari prodinya gitu. Berbeda dengan di Indonesia. Ya saya di UGM aja ya harus publish di jurnal internasional yang minimal Q4 gitu. Dan itu benar-benar ditulis. Jadi kalau kita belum satisfy itu ya kita nggak bakalan lulus gitu. Itu mungkin salah satu hal yang saya lihat lebih apa namanya sebenarnya somehow lebih enak di luar negeri. Cuma memang challenge-nya bagi khususnya saya kemarin memang harus belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya pun sebenarnya nggak terlalu bagus. Dan itu mungkin menurut saya bisa jadi buat motivasi ya untuk teman-teman bahwa bisa studi ke Amerika itu kita nggak harus cus ya bahasa Inggrisnya. Saya pun dulu TOEFL-nya itu mepet kalau nggak salah cuma 80 gitu. 80 itu kan setara 550 ya. Dan speaking saya sangat drop gitu. Tapi saya memang karena biasa tes TOEFL ITP, reading listening saya kebantu yang naik gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya kalau kita pengen sekolah di luar negeri kita mungkin bisa melihat bahwa bahasa Inggris itu sebagai tiket. Ya, kalau kita udah punya tiket, misalnya kita udah satisfy minimum requirement ya, tapi ya jangan mepet-mepet kayak saya dulu sih. Memang agak susah sih nanti. Lebih dikit, ya kita satu step sudah kepegang salah satu bagian. Tinggal kita memperkuat di hal yang lain. Ya tadi misalnya statement apa letter of intent dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah terlalu apa namanya istilah anak sekarang overthinking gitu ya terkait dengan bahasa termasuk juga GRE Pak Tegar ya mungkin ini nyambung juga. Saya juga dulu di teknik kalau teman-teman edukan mungkin nggak pada santai gitu apa terkait GRE karena nggak ada syarat apa angkanya. Kalau di teknik itu jelas kuantitatifnya harus sekian. Saya juga nggak apa namanya ya saya satisfy cuma lebih dikit lah gitu ya akhirnya ya nanti yang waktu wawancara dan lain sebagainya itu yang bisa kita gunakan untuk apa namanya kalau bahasanya tadi Bu Mira atau Bu Eni saya lupa menjual diri gitu. Jadi memang karena saya waktu itu memang sudah jadi dosen dan saya punya pengalaman riset itulah yang saya ceritakan gitu. Jadi saya siap untuk PhD gitu karena saya sudah punya pengalaman riset sudah bisa beberapa instrumen dan lain sebagainya walaupun saya akui bahasa Inggris saya itu kurang gitu ya jadi pasti ada sesuatu hal yang membuat diri kita itu lebih dari orang lain ya tinggal bagaimana kita ibaratnya mengemas itu menjadi sesuatu yang bisa dimarketingkan gitu bahasa itunya ya itu lalu perbedaan yang lain ya di luar negeri dan dalam negeri salah satunya adalah terkait apa namanya kalau saya merasa saya tuh senang studi di Amerika itu karena saya dapat perspektif yang berbeda. Pertama ini kalau saya pribadi ya saya di Jogja ini kan saya Muslim orang Jawa ya itu udah super majority gitulah ya jadi saya tuh ya kadang-kadang tuh lupa bahwa cara pandang saya itu cara pandang mayoritas gitu. Di Amerika saya kebalikannya saya jadi minority. Oh jadi minority tuh gini ya. Oh, jadi misalnya nyari tempat ibadah agak jauh, ya itu kan nggak pernah saya rasakan di sini, ya harus cari daging halal dan sebagainya. Dan itu akhirnya setelah saya kembali ke Indonesia, saya merasa, oh saya nggak bisa kayak gini ke teman-teman minoritas dan sebagainya, gitu. Saya jadi lebih perspektifnya lebih luas, ya. Lalu satu hal lagi yang saya rasa sangat berbeda itu, jadi pembimbing saya, dosen-dosen saya itu ibaratnya tuh mbahe gitu loh. Apa mbahe? Saya kan bidangnya ergonomi ya di teknik industri. Mbahe ilmu ergonomi. Jadi situ saya tuh berbicara dengan orang yang nulis buku dan sebagainya. Beda kalau di Indonesia mungkin kita dapat apa namanya? Ya level 1 2 3 ada sumber ilmu. Jadi kalau apa ini pakai istilah muslim tuh sanad hadisnya tuh lebih dekat gitu. Ya, istilahnya seperti itulah gitu. Oke, mungkin sedikit
yang perlu saya bisa tambahkan tadi, mungkin itu sebenarnya pertanyaan ke Bu Mira atau Bu Eni ya, gimana kalau studinya belum selesai sementara beasiswanya udah habis. Saya mengalaminya kebetulan. Saya tuh 5 tahun, beasiswa saya cuma 4 tahun. Ya, jadi di Amerika itu sebenarnya ada opportunity. Jadi teman-teman nggak harus bayar sendiri, saya nggak bayar sendiri. Ya, jadi nanti ada yang namanya teaching assistantship, graduate assistantship, sama administrative assistantship. Ya, kalau nggak salah, itu BNI kebetulan yang pernah mengalami. Kalau saya dulu ke research assistantship. Jadi di tahun terakhir saya itu ikut project dosen lain gitu sebagai research assistant. Saya membantu dosen saya untuk riset sehingga saya untuk tuition fee di waive, nggak bayar, terus tapi saya dapat stipend untuk hidup, gitu ya. Dan insya Allah, tapi memang kalau pas saya dapat LPDP kan saya dapat tunjangan keluarga, tapi kalau ini nggak ada ya, waktu jadi research assistant, ya itu tinggal pinter-pinternya kita ngelola keuangan dan juga pakai tabungan kita di masa yang sebelumnya sih. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Endang. Iya, baik, terima kasih Mas Ardi. Selanjutnya mungkin ke Bu Eni terlebih dahulu. Gimana sih Bu caranya biar enjoy? Kalau Ibu kayaknya kayak enjoy sekali ya Bu ya pada saat itu ya. Ya, dan juga bagaimana untuk dapat chemistry-nya Bu gitu. Silakan Bu. Harus enjoy. Di salah satunya kalau lagi sedih ya nggak usah pasang di Facebook gitu ya. Jadi semua orang cuman lihat happy-nya. Mungkin beberapa catatan sebelum ke situ. Tadi yang diinikan Mas Ardi untuk bahasa Inggris. Sebelum saya berangkat sekolah, itu saya selalu memperbaiki skor TOEFL saya. Jadi TOEFL itu kan hanya 2 tahun ya berlaku. Kalau habis saya tes lagi, Jadi nggak pernah selalu punya skor TOEFL yang tidak expired. Jadi sewaktu-waktu saya mau apply apa, saya sudah punya skor semacam itu. Jadi itu juga salah satu cara untuk selalu berlatih gitu ya dalam Inggris. Karena kalau enggak seperti itu nanti lupa. Baru tes kalau mau apply beasiswa, udah lupa semua misalnya. Walaupun saya mengajar bahasa Inggris. Dan pengalaman culture shock juga walaupun saya dari bahasa Inggris. Kuliah minggu pertama itu sungguh ini dosennya ngomong apa gitu ya, tetap seperti itu. Saya nggak tahu yang non bahasa Inggris mungkin lebih lagi gitu, tapi setelah minggu kedua gitu saya kira udah biasa aja seperti itu ya. Pengalaman lain kalau di Indonesia, kalau kita sudah lulus kita ngasih hadiah ke pembimbing ya. Kalau di sana pembimbing yang ngasih hadiah ke kita gitu. Jadi saya lulus tuh mungkin mereka seneng lulus itu, bocah kok nggak lulus gitu kan. Terus dapat hadiah dari mereka, ditraktir dan sebagainya. Tapi tahapannya memang kalau saya lihat teman-teman yang kuliah di Indonesia tuh lebih banyak ya. Ada 7 tahap atau apa gitu kalau di UGM itu, mulai dari proposal apa dan sebagainya gitu sampai ujian terbuka. Kalau di US itu mostly setelah selesai teori hanya ujian komprehensif. Itu bentuknya juga tergantung departemennya masing-masing. Ada yang 1 hari nulis terus gitu. Kalau di tempat saya waktu itu 6 minggu. Jadi esainya boleh ditulis di rumah. Setiap esai ada 3 esai dikerjakan 2 minggu. Lalu setelah itu ada semacam ujian. Kemudian setelah itu menulis proposal dan ada conversation, mereka istilahnya seperti itu. Jadi bukan ujian proposal, hanya conversation, kurang apa dan sebagainya. Kalau sudah oke, research, lalu selesai, itu aja. Dan yang uji ya hanya komite dan ini. Nah untuk chemistry kebetulan memang saya dapat advisor yang sangat cocok ya, artinya tidak terlalu dekat sampai risih gitu ya. Tetapi juga karena ada salah satu teman tuh yang advisornya sampai ngurusi, kamu kalau beli SIM card harus yang ini gitu kan. Kalau cari partner yang gini gitu, advice saya tidak seperti itu, tapi cukup memperhatikan gitu. Kalau saya lama nggak bimbingan, beliau email, yuk kita ketemu gitu misalnya.
Sampai beliau tuh juga tahu, kamu kalau pagi susah bangun toh, kita agak siang aja, nah seperti itu. Itu. Tapi memang kalau misalnya ada satu teman juga yang advisernya sampai sangat tidak cocok, itu ada kemungkinan untuk ganti juga gitu. Hanya kalau ganti memang lalu mengulang ini lagi ya gitu. Jadi seperti kita ada academic advisor, kalau untuk S3 biasanya academic advisor itu nanti akan menjadi advisor kita untuk disertasi juga. Kemudian untuk komite nanti kita bisa memilih, kalau di Ohio itu 2 orang lagi yang menjadi komite, itu juga atas advice-nya advisor kita. Jadi yang bisa bekerja sama dengan advisor, jangan sampai nanti dapat yang bertentangan gitu, nanti kita yang pusing seperti itu ya. Tetapi itu kalau memang sangat tidak cocok bisa menghadap dengan ketua jurusan lalu mengutarakan apa sebabnya, tentu saja dengan baik-baik, dan biasanya tidak ada hard feeling ya kalau di sana itu. Kalau kita juga baik-baik seperti itu. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Oh ya, kalau beasiswa sudah selesai. Saya waktu itu beasiswa Dikti itu hanya 3 tahun. Dan saya di sana 6 tahun. Jadi yang 3 tahun memang seperti Mas Ardi juga jadi GRE, tergantung lowongan juga. Waktu itu di Ohio State itu ada Indonesian Project Usintek gitu yang punya kantor dan sebagainya. Pas saya selesai beasiswa, pas asistennya pulang gitu. Jadi saya langsung dapat itu. Tapi itu sebagian besar dari advisor. Jadi kalau advisornya punya banyak dana research, itu kemungkinan nanti beliau bisa ikut membiayai kita. Dan biasanya advisor juga di awal itu kita harus menerangkan ini datang dengan beasiswa ini hanya 4 tahun, nanti gimana caranya supaya saya bisa selesai seperti itu. Ya, biasanya beliau juga akan bertanggung jawab gitu, karena malu juga kalau bimbingannya sampai enggak lulus kan. Tapi walaupun di Amerika dengan course juga itu ada beberapa teman mungkin termasuk Pak Markus tadi yang selesai 4 tahun gitu. Bahkan ada yang 3,5 tahun sudah selesai, jadi tergantung kitanya juga gitu. Ya, jangan ditiru seperti saya ya. Dan salah satu dosen saya tuh bilang, pokoknya kalau kamu sudah tidak punya duit itu kamu pasti lulus. Jadi kadang seperti saya itu keenakan jadi asisten gitu. Begitu diancam kalau kamu nggak lulus tahun depan nggak ada assistantship, ya lulus gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang bikin kita apa ya, taken it for granted gitu ya. Nanti tahun depan mereka kan butuh saya gitu misalnya. Tapi kalau nggak ada duit pasti lulus gitu. Kalau ada duit nah itu baru lama-lama. Jadi saya kira tidak perlu begitu khawatir ya, apalagi kalau LPDP memberi 4 tahun itu cukup. Kita harus memang bekerja keras, lebih keras daripada biasa, tapi itu bisa selesai seperti itu. Kemudian apalagi ya tadi ya, saya kira itu ya. Dan pengalaman saya kira tadi apakah jadi nilai plus, kalau untuk saya iya, terutama yaitu untuk mencari celah yang mau kita research itu apa gitu. Saya punya teman orang Thailand, kebetulan dia kuliah PhD di education tapi belum pernah mengajar. Nah itu lalu agak sulit gitu, tidak punya contoh kasus, mau riset juga bingung gitu kan, seperti itu. Yang dibutuhkan apa, jadi saya kira lebih ke situ. Walaupun tidak menutup kemungkinan seperti saya,
topik riset saya itu berubah di tengah. Jadi saya awal berangkat itu dengan pikiran ini, setelah melalui banyak kelas, lalu konferensi dan sebagainya, begitu selesai ujian kompre, berubah topik saya. Jadi saya mulai dari awal lagi. Tetapi terutama kalau tidak ada perubahan seperti itu akan sangat cepat. Jadi ujian komprehensif bisa disatukan dengan rencana riset seperti itu. Ya, mau apa? Nah, itu yang dijadikan topik ujian komprehensif, lalu nanti tinggal menambah sedikit. Saya kira itu beberapa celah, tapi memang saya agak belok gitu, jadinya lalu ngulang bikin proposal dari awal. Itu saja saya kira. Baik, terima kasih Bu. Ini dari Bu Mira, silakan Bu. Jika ada tambahan tadi seperti apa kalau beasiswanya belum selesai ya, dan juga LLA belum tentu dapat beasiswa tadi statementnya. Silakan. Saya rasa sebetulnya sudah di cover semuanya oleh Pak Ardi sama Bu Eni. Namun saya mau tambah sedikit aja betapa beruntungnya kalau bisa sekolah di luar itu adalah network. Network itu tidak bisa dibeli atau digantikan dengan yang lain. Memang kalau di Indonesia kita bisa adakan network. Networknya dengan kita menghubungi yang ada di luar. Tapi beda jika kita langsung ada di tempat. Dan network itu bukan hanya network dengan dosen atau universitas, tetapi juga dengan sesama yang dari Indonesia. Penting sekali karena di situ akan dari Sabang sampai Merauke, kita nggak tahu di mana aja. Ketika kita di dalam suatu posisi, ini lihat dong, dunia kecil sekali gitu ya. Jadi kita bisa langsung dapat bantuan, misalkan ada riset di Papua. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan teman kita yang sudah ada di Papua, yang dulu kita sekolah sama-sama. Itu tidak bisa tergantikan. Dan mau ngomong-ngomong, istri jualan risol di Amerika? Oh enggak, biasanya suka jualan goreng, jualan risol untuk bantuan keuangan. Karena memang kadang-kadang istri atau suami spouse itu nggak boleh kerja ya kadang-kadang, tapi boleh jualan nasi goreng. Orang kan kangen gitu bihun goreng. Ya, ada tuh. Oke, thank you. Ya, baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Ibu Endang tadi dari Poltek LPP. Selanjutnya mungkin karena waktu kita wrap up saja. Ada pertanyaan lagi tadi ya dari beberapa, mungkin 3 orang lagi. Tadi Ibu janji sama siapa, yang mana Bu? Oke, yang mana Ibu yang pakai baju apa? Oke, iya, satu lagi mungkin tadi ada? Oke, 2, satu lagi mungkin? Tadi yang mau bertanya? Tadi banyak nih, ini jadi nih. Mas ya mau nanya? Oke, satu lagi? Silahkan. Oke, ya. Silahkan dari Mas yang di belakang terlebih dahulu, pertanyaan nama, institusinya, serta pertanyaannya seperti apa. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Maulana. Saat ini saya masih S1 dan baru masuk semester 2 di Universitas Gadjah Mada. Tetapi saya sangat antusias sekali ya untuk persiapan LPDP walaupun masih lama gitu Bu. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah saat ini saya menjadi awardee di Beasiswa Indonesia Maju dari BPI juga. Nah, apakah ketika nanti saya akan mendaftar untuk LPDP baik itu S2 ataupun S3 ada peluang besar juga gitu untuk saya mendapatkan beasiswanya, karena kan di S1 ini saya sudah mendapatkan beasiswa juga dari Dikti gitu di Beasiswa Indonesia Maju. Kemudian yang kedua, saya juga saat ini masih banyak sekali persiapan gitu Bu untuk bahasa Inggris terutama. Apakah ada tips dari Bapak Ibu mengenai bahasa Inggris supaya lebih efektif dalam berlatihnya, karena untuk TOEFL atau IELTS itu menurut saya cukup tantangan sekali gitu Bu. Kemudian saat ini juga saya mengambil jurusan sastra ya Ibu. Terus tadi Ibu kan sempat bahas juga ada sastra komik dan saya sangat tertarik sastra anak, maaf Bu. Saya sangat tertarik sekali untuk sastra anak ini dan saya berencana juga untuk mengambil linguistik atau sastra untuk S2 nanti. Mungkin seperti itu Pak Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Maulana tadi ya dari UGM. Selanjutnya tadi ya silakan Kak.
Baik, selamat siang. Nama saya Mega di Universitas Sanata Dharma. Tadi saya punya 2 pertanyaan, tapi yang pertama sudah dijawab oleh Bu Eni tentang kompre tadi. Terima kasih Bu Eni. Lalu yang pertanyaan saya yang berikutnya itu ya seperti kita ketahui dari berita-berita ya bahwa di US ini kan memiliki kebebasan kepemilikan senjata api. Nah itu untuk safety-nya di Columbus ini bagaimana? Mungkin boleh sharing Bu Bu Eni, Pak Ardi mengenai hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Mega. Ini juga menjadi hal yang menarik ya. Dulu waktu saya pulang naik bus jam 11 Bu, langsung ditanya, aman kan? Nggak ditembak gitu. Nah, mungkin nanti dari Mas Ardi atau Bu Eni bisa memberikan gambaran seperti apa sih kampus ya di Amerika dan walaupun memang tadi ada state lainnya yang memang free untuk membawa senjata tajam, tapi seperti apa sih Bu seperti itu? Tadi dari awal sudah Bu Mira sudah, Pak Ardi udah, sekarang giliran Bu Eni untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan Bu. Yang pertama tadi dari ya Pak Maulana ya, tips bahasa Inggris. Ada nggak Bu golden ticket? Siapa tahu bisa lagi dibantu. Bahasa Inggris kami di Sanata Dharma punya kursusan yang bagus loh. Sekalian promosi ya Bu. Jadi bisa kursus ke kami. Tapi ini apa? Saya kira bahasa Inggris itu semua bahasa saya kira memang yang dibutuhkan latihan ya. Jadi kalau tidak pernah dipakai lupa. Jadi silahkan entah bagaimanapun caranya ikut conversation club atau ikut kursus atau apapun. Di sastra jurusan apa Mas? Saya jurusan sastra Indonesia, Bu. Oh, oke. Ya, jadi harus berlatih itu saja. Dan kalau untuk yang tes standardized memang ada tips-tipsnya. Jadi mungkin suatu saat kalau sudah semester 4 atau 5 gitu, mungkin bisa ikut TOEFL preparation atau untuk mengambil tips-tipsnya aja gitu ya. Karena kadang kan tidak seperti yang sehari-hari dipakai. Tapi in general biasanya kalau sudah kursus bahasa Inggris secara umum atau sering berlatih itu tidak perlu sebetulnya kursus hanya untuk TOEFL prep atau IELTS prep gitu ya, sudah otomatis gitu ya. Tapi kalau memang membutuhkan tips bisa gitu. Tapi ya itu saya kira sering latihan bagaimanapun caranya. Sekarang banyak toh yang free juga di online itu conversation club atau apapun, reading club dan sebagainya, dimanfaatkan saja gitu. Kemudian yang kedua dari Bu Mega, aman Bu. Memang ya di mana-mana saya kira itu selalu ada kriminalitas gitu ya. Kalau di Ohio saya kira pemilikan senjata tidak begitu mudah. Dan ada memang daerah-daerah yang agak jauh dari kampus biasanya yang kita hindari juga. Dan bahaya itu saya kira juga kita cari sendiri kadang-kadang seperti itu. Jadi pernah ada terjadi perempuan gitu ya, katanya diperkosa gitu oleh teman kencannya. Nah, yang terjadi mereka ke klub gitu lalu mabuk-mabukan, jam 3 pagi pulang. Nah ya jangan pulang jam 3 pagi gitu misalnya seperti itu. Jangan, nggak usah ke klub misalnya seperti itu ya. Kami nampaknya juga baik-baik aja gitu di sana. Di akhir-akhir saya di Ohio memang pernah ada berita ada penembak yang masuk ke kampus. Jadi waktu itu saya masih di kantor lalu harus kunci pintu dan sebagainya. Tapi keamanan kampus sangat safe. Di setiap berapa meter gitu ada emergency button yang bisa dipencet gitu di jalan-jalan itu. Jadi kalau ada apa-apa langsung itu aja lalu pencet gitu misalnya seperti itu ya. Dan polisi akan segera datang. Kemudian juga ada
apa istilahnya, escort ya. Jadi kalau malam, kalau kemalaman sudah nggak ada bis, nanti akan ada escort yang bisa mengantarkan pulang secara gratis seperti itu gitu. Dan mungkin info untuk Bu Mega juga, karena nanti akan di College of Education ya. Biasanya nanti sekolah itu sore dan malam. Jadi 4:30 sampai jam 7, lalu jam 7 sampai 9:30, karena sebagian besar murid itu guru-guru, jadi mereka ngajar dulu lalu baru kuliah gitu. Kalau yang di college lain saya kira jamnya beda, tapi College of Education sebagian besar sore dan malam, dan so far it's okay gitu, tidak ada masalah. Kita juga tidak aneh-aneh seperti itu saya kira. Jadi tidak mencari masalah sendiri, itu aja. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Eni. Mungkin lanjut ke Pak Ardi ya? Ya, silakan Pak. Mas Dedi Maulana. Jadi memang dulu itu memang ada semacam jalur khusus ya untuk teman-teman yang bidik misi. Ya, saya ingat banget dulu itu ada. Ya, cuma memang sekarang ini karena kita tidak bisa pungkiri ada ketidakakuratan data dan lain sebagainya, sehingga beasiswa untuk teman-teman yang misalnya belum mendapatkan privilege itu diwadahi oleh beasiswa afirmasi ya. Jadi either berasal dari daerah afirmasi, berasal dari keluarga prasejahtera, lalu berasal dari putra putri Papua, ataupun saya lupa yang ketiga tadi, itu yang digunakan untuk mewadahi penyandang disabilitas, ingat, untuk mewadahi hal tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman eligible untuk beasiswa itu, saya sangat menyarankan pakai yang itu, jangan masuk ke reguler. Kenapa? Karena threshold atau grade-nya itu lebih tinggi ya untuk yang reguler. Baik kompetisinya nanti lebih ketat dan lain sebagainya. Jadi boleh dikatakan untuk yang beasiswa target dan afirmasi itu gampang tangannya tuh kita tidak harus eksepsional gitu. Tapi kalau memang yang reguler itu kadang-kadang kandidat yang dicari itu memang yang harus eksepsional gitu ya, karena memang pemerintah secara tidak langsung ingin memutus misalnya rantai rantai yang tidak balance tadi, sehingga harapannya semua itu bisa maju gitu. Lalu untuk tips for improving bahasa Inggris ya, kalau saran saya kalau teman-teman misalnya memang mengejar TOEFL ITP, ini saran yang selalu saya berikan ke mahasiswa saya. Kamu kalau belajar TOEFL, kamu jangan belajar pakai buku bahasa Indonesia, TOEFL yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Coba kamu beli atau pinjam di perpus, kayak di UGM itu ada yang Longman, ya itu udah paling bagus ya itu. Jadi kamu nggak akan, saya kalau ke mahasiswa itu, kamu nggak akan buang-buang waktu belajar TOEFL kalau kamu belajar Longman, dan insya Allah kalau kamu ikuti step-step yang ada itu TOEFLmu akan naik ya. Lalu untuk skills yang lain, ya kalau full ITP itu kan mungkin hanya listening, lalu reading, dan juga structure comprehension ya. Kalau kayak speaking itu memang tidak bisa kita pungkiri, kita harus aktif practice ya. Jadi kita bisa cari klub-klub bahasa Inggris di kampus tuh saya yakin banyak ya, untuk mewadahi latihan ya. Karena kalau nggak ada partnernya ya kita kayak orang gila gitu ngomong sendiri gitu ya. Itu. Lalu untuk pertanyaan dari Bu Mega terkait kepemilikan senjata api, menurut saya kalau di daerah kampus itu biasanya relatif aman ya. Jadi ya tidak bisa dipungkiri, bahkan di Jogja itu biasanya ada daerah Bronx ya. Ya, Bronx itu kan daerah di New York sebenarnya yang dalam tanda kutip crime-nya tinggi gitu. Di Jogja pun ada gitu. Ya, di Columbus ada, kita mau main ke misalnya Dallas ada, di Austin ada, dimanapun pasti ada. Ya, kalau kita tahu daerah itu daerah Bronx ya kita nggak usah ke situ. Seperti yang diceritakan Bu Eni tadi, kita jangan cari masalah, itu pengalaman saya. Dan juga bahkan di state yang senjata api itu relatif mudah, misalnya di Texas, senjata itu nggak boleh dibawa di kampus. Jadi daerah kampus itu biasanya itu memang relatif lebih aman gitu.
Mungkin itu dari saya. Ya, baik, terima kasih Mas Ardi. Bu Mira, Bu, jika ada tambahan silahkan. Ya, untuk mempercepat waktu aja ya. So, tadi how do you, Bu Eni sudah mengatakan, you practice and practice. So, starting from now, you can make a club of your own. You can make like 3-4 people and make a time, commitment time that you will speak only English for that 1 hour. Just the four of you. And then if someone speaks Bahasa or Javanese, then you are being penalty. You have to pay something. Either you pay money or you pay by doing something like cleaning up their toilet, something like that. So you have to make a compromise. You have to compromise first before you make, you have to deal first. What do you want to do? So second, start reading in English, reading things in English, start watching television in English, no subtitle, just cover it up, cover it with something. So you're listening, okay? You're listening and you're trying to know what they're talking about. So at the end of the day, like maybe you're doing that 6 months, you will start dreaming in English. That makes it good, right? Okay, itu satu. Kedua, you're very lucky if you're in BIM because you can have that as a starting point to make network, build your network with the university to continue your either S2 or maybe furthermore, because there's some universities that can do jumping. Jadi for the master's, it's only 1 month, 1.5 year, and then the second for the doctorate, the degree, it would be only for 3 to 4 years. So make very good use of the opportunity that you have being a BIM scholars. Oke, itu aja. Mudah-mudahan. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada para pemateri kita. Baik, mungkin masih banyak pertanyaannya, tapi karena waktu juga ya yang membatasi, Bapak Ibu, rekan-rekan jika mungkin ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi para narasumber kita melalui email yang tertera ya. Nanti dari tim akan share screen terkait dengan email dari Bu Eni, Pak Ardi, dan juga Bu Mira. Lewat UC Teman LPDP mungkin bisa juga ya Bu ya, DM dan lain sebagainya seperti itu. Ini emailnya Bu Eni, oke. Oke, Teresia Eni Anggraini, eniar@usd.ac.id ya Bu ya. Oke, mungkin mau tanya-tanya tentang OSU, tentang LOA dan lain sebagainya bisa kita sama-sama bertanya melalui email. Silahkan dicatat rekan-rekan. Selanjutnya untuk Pak Ardi bisa melalui email apa ya Pak ya? Bisa. Maaf Pak. ardiyanto@mail.ugm.ac.id. Oke, ya untuk Pak Ardianto nanti juga akan disampaikan di layar untuk email beliau, mau tanya-tanya terkait dengan beasiswa dan lain sebagainya, LPDP, mungkin juga mau nanya-nanya personal statement ya, bisa langsung ke Ardi, dan juga untuk Bu Mira lewat UC Teman atau gimana Bu? Oke, untuk Bu Mira bisa follow IG-nya UC Teman LPDP, ada berbagai informasi seru, setiap bulan juga akan ada berbagai aktivitas ya Bu ya, seminar dan lain sebagainya yang akan disampaikan oleh UC Teman, bekerja sama dengan Alfai untuk rekan-rekan yang berminat untuk berkuliah di Amerika, seperti itu. Oke, ini emailnya Pak Ardi, silakan dicatat rekan-rekan jika ingin korespondensi lebih lanjut di ardianto@mail.ugm.ac.id. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mohon izin Bu, nanti akan kita sampaikan beberapa untuk para narasumber. Jadi kami mohon para narasumber, maaf Mas Ardi mau ada sedikit kenang-kenangan ini dari Teman LPDP. Saya kembalikan ke Bu Nisha. Silakan berdiri Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada pemberian merchandise yang akan diberikan kepada pemateri kita. Boleh stay di sini aja dulu, nggak apa-apa. Stay di sini aja, nggak apa-apa, Bu. Jadi ada merchandise.